banget nih. Aduh, mana digerakin susah lagi. Aduh, sakitnya. Hai Kak Devina. Iya Kak Sinta, halo. Loh, tangannya Kak Devina kenapa ini? Ini Kak, kemarin tuh habis jatuh Kak. Lecet-lecet kayak gini. Terus anehnya Kak, tanganku nih susah digerakin Kak. Buat ke atas gini sakit banget Oh, Kak. mungkin terkilir Kak Devina ya adik-adik ya. Mungkin tangannya Kak Devina terkilir. Wah gitu ya Kak? Iya. Padahal besok minggu ada kebaktian Kak. Oh, Pengen- sebaiknya Gimana ya Kak? Kak Devina periksa dulu atau dipijit Kak. Oh iya iya. Supaya minggu depan sudah baikan dan bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Oh gitu ya Kak. Oke, kalau gitu aku obatin dulu ya Kak Ya. tanganku. Oke. Oke Kak. Ya, GWS ya Kak Ya Devina. Kak, terima kasih ya Kak. Semangat. Semangat. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah pernah nggak mengalami yang seperti Kak Devina alami? Mungkin tangannya sakit atau kakinya sakit, bahkan badannya yang sakit. Nah, itu membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas ya adik-adik ya. Tapi kalau badan kita sehat, kuat, kita bisa memuji Tuhan dengan leluasa, dengan bebas, dengan lebih semangat lagi. Nah, adik-adik yang di rumah sudah semangat? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan memulai kebaktian pagi hari ini? Yuk, yang sudah siap semuanya silahkan absen dulu ya. Di live chat, ketik nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana. Dari Sabtu Ceria, minggu pagi, atau minggu sore. Nah adik-adik, untuk kita memulai kebaktian pagi hari ini, yuk kita doa sama-sama ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami kesempatan bisa beribadah bersama-sama. Oh yang mengurapi kami Tuhan, semuanya adik-adik yang di rumah juga Tuhan, berikan kepada kami sukacita untuk kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Pakai kaki kami, pakai tangan kami, mulut kami, bahkan hati kami untuk memuji Engkau, memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memulai kebaktian siang hari ini. Dan semua yang percaya katakan, amin. Hai Kak Dev. Hai Kak Sinta. Udah sembuh tangannya ya? Sudah nih Kak, sudah bisa digerakin Kak tangannya. Wah hebat, siapa yang menyembuhkan Kak? Yesus. Yes, Kak Yesus hebat ya. Berarti sudah siap untuk memuji Tuhan dong. Siap dong Kak. Ya, adik-adik yang di rumah juga udah siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Ya, yuk sekarang semuanya bangkit berdiri semuanya. Loh masih ada yang duduk? Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kita mau pemanasan dulu aja Kak. Oh iya, supaya adik-adik semangat ya Kak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yes, udah panas Kak? Sudah Kak. Oh, sudah panas. Sudah semangat nih Kak. Adik-adik yang di rumah juga sudah panas? Pastinya dong, sudah ya. Ya, sekarang tangannya diangkat ke atas semuanya ya. Yo, Yo, tangan-tangan. Tanganku kecoba Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa umatku besar di surga. Tanganku kecoba Tuhan, mulutku memuji namanya,
Anak Tuhan tuh harus beda Kak dari dunia. Benar Kak Devina. Cara memujinya pun harus lebih heboh ya Kak ya. Betul, harus lebih heboh adik-adik yang di rumah ya. Betul, yuk semuanya ya. Tangannya siap. Siap semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Wah, jadi anak Tuhan tuh asik ya Kak ya? Betul Kak, asik deh. Iya, hidup kita dimiliki sama Tuhan. Betul Kak. Karena itu kita mau berikan hati kita saat ini kepada Tuhan. Yuk semuanya tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik. Dengan apa yang ada pada kita adik-adik, tubuh kita gunakan untuk memuji Tuhan. Tangan kita, mulut kita, terlebih hati kita untuk menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Lagi kita katakan berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan
kami rindu hati-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan punya belas kasihan seperti Engkau punya Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan, pada saat Engkau sudah menebus hidup kami Tuhan, Engkau membeli kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Tapi biar Tuhan, apa yang ada pada hidup kami ini Tuhan, pakai mata kami, pakai telinga kami Tuhan, pakai tangan kami, pakai kaki kami Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat siang adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Kak Haris percaya adik-adik semuanya tetap sehat dan dalam anugerah Tuhan. Ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Haris. Pada kesempatan siang hari ini akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup Kak Haris. Ya. Pada saat kecil, Kak Haris hidup dalam banyak sekali dihina dan diejek oleh teman-teman Kak Haris. Kenapa? Karena sejak kecil Kak Haris hidup di dalam fisik tubuh yang cacat. Kaki kiri Kak Haris ini mengalami sakit polio adik-adik. Sehingga kalau Kak Haris berjalan itu seperti orang pincang. Banyak sekali teman-teman Kak Haris mengejek, menghina. Kalau sekarang istilahnya dibully begitu ya adik-adik ya. Nah, di dalam perjalanan hidup Kak Haris panjang hari demi hari. Ketika Kak Haris bermain dengan teman-teman, banyak sekali teman-teman Kak Haris yang mengejek. Jangan bermain dengan Haris, karena kalau lari tidak bisa. Pemerintah kasihan, jalan sudah dibangun, sudah dibuat halus. Haris membuat tidak rata karena jalannya pincang, seperti itu. Hari demi hari Kak Haris menerima hinaan demi hinaan adik-adik. Dan setiap kata-kata yang diucapkan oleh teman-teman Kak Haris waktu itu membuat hati Kak Haris sangat sakit sekali, terluka sekali. Itu yang membuat Kak Haris menjadi marah, kecewa kepada Tuhan, tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup Kak Haris. Kak Haris marah kepada Tuhan, Kak Haris marah kepada orang tua. Kenapa Kak Haris dilahirkan sebagai anak yang cacat dan menerima hinaan, ejekan dari teman-teman semuanya. Sejak saat itu Kak Haris mencoba untuk mencari jati diri, mencoba untuk belajar banyak ilmu-ilmu yang tidak baik. Kemudian ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa Kak Haris ini berani. Makanya setiap teman-teman Kak Haris coba untuk tantang mereka untuk berkelahi. Kak Haris membuat kelompok-kelompok geng. Kak Haris sering tawuran ya di kelas yang satu, kelas yang lain, sekolah satu, sekolah yang lain. Untuk apa? Membuktikan bahwa Kak Haris ini bisa, Kak Haris ini mampu. Karena apa? Luka hati. Karena apa? Sakit hati dan kecewa kepada Tuhan. Waktu-waktu itu Kak Haris tidak bisa mensyukuri bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan Kak Haris seperti ini oleh karena rencana Tuhan yang sempurna. Sehingga ketika lulus dari SD tahun 89, Kak Haris bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan Kak Haris mengenal satu ayat ini yang mengubah hidup Kak Haris. Dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik. Pada waktu hari ke hari Kak Haris menerima ejekan, hinaan. Kak Haris merasa dendam dan berkata, awas ya, besok kalau Kak Haris sudah besar, kalau saya sudah besar, akan saya balas kalian semuanya. Kamu jadi apa, aku jadi apa. Besok saya akan balas kalian. Dengan kemarahan seperti itu, Kak Haris memiliki dendam. Tetapi hari itu Tuhan menemui Kak Haris dan ayat ini berbicara sangat kuat di dalam hati Kak Haris. Melalui ayat ini Kak Haris mulai menyadari, sekalipun tubuh Kak Haris cacat, ya tidak sesempurna yang dimiliki oleh teman-teman lain. Tetapi jelas firman Tuhan berkata, Tuhan memiliki rancangan yang sempurna. Sejak saat itu Kak Haris mulai bertobat, belajar merawat tubuh Kak Haris.
Selalu setiap hari Kak Aris pegang kaki kiri Kak Aris dan berkata, Tuhan berkati, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Sejak itu Kak Aris belajar banyak hal. Pengalaman demi pengalaman Kak Aris belajar. Dan puji Tuhan, Kak Aris menerima pendidikan yang lebih tinggi dari teman-teman Kak Aris waktu mereka menghina Kak Aris. Tuhan memberkati Kak Aris hingga hari ini. Dendam yang dulu Kak Aris miliki, Kak Aris lampiaskan dengan apa? Kak Aris berkati mereka. Kak Aris tidak marah lagi dengan teman-teman Kak Aris. Kak Aris mulai memberkati mereka dan menunjukkan bahwa ini kasih Tuhan. Kak Aris mulai mensyukuri bahwa tubuh yang Tuhan sudah berikan, sekalipun Kak Aris memiliki kecacatan, kaki kiri Kak Aris folio dan jalan Kak Aris pincang. Mungkin Kak Aris masih merasa minder, iya. Tetapi ketika rasa minder itu muncul, Kak Aris hadapkan ke Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dan masih mengasihi aku. Dan adik-adik semuanya, kalau saat ini adik-adik merasa bahwa, adik-adik semuanya merasa bahwa tidak lebih cantik dari teman-teman, tidak lebih ganteng dari teman-teman, atau mungkin ada satu bagian tubuh yang tidak sempurna seperti yang dianggap teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Mulai hari ini, tetap mengucapkan syukur. Dengan pengucapan syukur yang adik-adik naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun adik-adik semuanya. Tuhan akan mengajari adik-adik semuanya. Untuk apa? Melalui setiap kelemahan tubuh kita, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita semuanya. Dan akan menjadi nyata di dalam hidup adik-adik semuanya. Kesaksian ini Kak Aris sampaikan untuk apa? Untuk adik-adik menyadari bahwa setiap kekurangan yang kita miliki bukan menjadikan hambatan adik-adik semuanya untuk tidak berprestasi. Cacat, kelemahan, kekurangan yang adik-adik miliki tidak menjadi hambatan untuk adik-adik menjadi berkat. Untuk bisa membanggakan orang tua dan keluarga adik-adik semuanya. Buktikan bahwa setiap kekurangan, kelemahan, kecacatan yang mungkin kita miliki, kuasa Tuhan itu nyata. Dan adik-adik akan melihat bahwa apa yang kita terima hari ini itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan kita, bukan karena kesempurnaan kita, bukan. Hari ini Kak Aris menyadari semua yang Kak Aris terima bukan karena Kak Aris sempurna, bukan Kak Aris pandai, bukan Kak Aris memiliki tubuh yang lebih baik dari teman-teman yang lain, tetapi membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Dan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup Kak Aris. Dan Kak Aris berdoa untuk adik-adik semuanya. Tetap mengucap syukur. Percaya kepada rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup adik-adik semuanya. Amin adik-adik. Mulai hari ini, ayo naikkan syukurmu. Apa yang engkau rasakan hari ini, jangan takut. Jangan minder, jangan marah, jangan kecewa kepada Tuhan, kepada orang tua. Jangan. Tetap mengucap syukur karena itu akan memberikan kesempatan kepada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup adik-adik semuanya. Ayo tetap semangat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah Kak Sinta, tadi kita sudah dengarkan kesaksiannya Kak Haris, di mana dengan lemah tubuhnya Kak Haris tetap Kak menjadi berkat Kak buat sesama Kak. Bahkan Kak Haris gak patah semangat, tetap mengucap syukur. Luar biasa ya Kak Haris ya, hidupnya sangat diberkati, dia jadi berkat Kak. Betul Kak Devina. Apalagi dengan tubuh kita yang sempurna, dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi Kak Devina. Betul sekali Kak. Nah terus kita setelah tubuh yang selengkap ini, kita harus apa ini Kak? Kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Iya, Iya, udah Kak. dikasih tubuh yang sehat, yang Ya. sempurna, masa dipakai sesuatu yang tidak benar. Iya betul ya Kak ya. Jadi kalau kita mau gunakan tubuh kita yang sempurna ini, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Kak. Oh iya Kak, ada ayatnya enggak ya itu Kak? Ada ya, ada di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yo adik-adik dibuka dulu nih Alkitabnya. Dicari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nanti kita baca sama-sama ya. Ya, sudah ketemu belum? Wah sudah nih Kak, sudah ketemu Kak. Udah Yuk. ketemu, yuk. Ya,
kita baca sama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sesuai firman Tuhan tadi Kak Dev, hidup kita ini sudah lunas dibayar. Oh iya Kak, berarti hidup kita bukan milik kita lagi ya Kak? Iya, dibayar dengan darahnya yang mahal, darah Tuhan Yesus. Oh ya, jadi hidup kita ini milik Tuhan Yesus ya Kak ya? Iya. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita Kak. Makanya kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini. Apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Ya, tapi nggak hanya itu saja Kak. Tubuh kita ini juga persembahan Kak untuk Tuhan Kak. Kita mau persembahkan tubuh kita buat Tuhan Kak sebagai ibadah yang sejati Kak. Oh iya. Ada tuh Kak ayatnya. Ayatnya Di Roma 12 ayat 1. Yuk buka sama-sama lagi. Ya, yuk buka. Di Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama lagi ya Kak Divina ya. Oke Kak. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, jadi Kak, kita itu persembahan yang kudus ya Kak, kita mau persembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Kak. Iya, itu persembahan Kak Devina. Iya. Kadang kita bisa mempersembahkan uang, waktu, Iya. tapi persembahan tubuh kita itu adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Yes, amin Kak. Ya. Terus untuk itu supaya tubuh kita tetap sehat, untuk gimana tuh Kak caranya Kak? Oh iya, nah tubuh kita itu ada 2 adik-adik ya. Ada tubuh jasmani dan juga tubuh rohani Kak Dev. Oh gitu. Iya. Terus kalau menjaga tubuh jasmani, kita harus ngapain nih Kak? Nah, adik-adik biasanya ngapain ayo? Ayo, ngapain ayo? Tidurnya harus yang cukup, jangan kemalaman ya Kak Devina Ya, ya. nih adik-adik Terus- suka bergadang nonton game nih Kak. Oh iya ya. Tidurnya ya cukup ya adik-adik ya. Itu menjaga imun loh ya. Ya, betul Terus, sekali. Selain tidur yang cukup, makannya harus sehat. 4-5 sempurna. Oh iya, itu Nah. diajarin di sekolah ya Kak ya? Iya, terus olahraga Kak Dev. Oh iya tadi olahraga Kak. Juga jangan lupa minum vitamin. Ya, betul sekali. Terus ada lagi tadi tubuh rohani kita. Juga harus dikasih makan Kak Devina. Ya, betul Kak. Tubuh rohani kita harus dikasih makan. Dengan apa sih adik-adik? Ada yang Yo. tahu? Yo, coba komen. Iya, pasti adik-adik udah tahu loh Kak. Ya, pasti adik-adik kan hebat-hebat Kak. Iya. Pasti sudah tahu dong Kak. Makanan tubuh rohani kita apa yo? Ya, wah sudah ada yang jawab nih Kak. Heeh. Oh, hebat nih dengan baca firman Yes. Kak. Lalu dengan doa Kak. Yes. Menyembah Tuhan. Betul. Wah, adik-adik luar biasa nih Kak jawabannya Kak. Keren. Pinter-pinter semua ya. Ya betul Kak, jadi kalau tubuh jasmani dan rohani kita kuat, sehat, kita dapat melakukan banyak hal ya Kak ya. Betul. Untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah sekarang kita lihat anggota tubuh kita. Oh ya, Dari mata Kak Dev. dari mata ya Kak ya. Bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita, mata kita kepada Tuhan. Nah, apa yuk? Kita mau pergunakan hal yang baik melalui dari mata dulu. Ya. Contohnya apa? Apa yo? Melihat gambar dan menonton film yang membangun roh kita Kak. Iya. Jangan yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran Kak. Iya. Contohnya film apa Kak? Film Horor. horor. Gak boleh ya adik-adik Iya, ya. adik-adik jadi takut Kak, jadi melemahkan iman. Itu gak boleh Kak. Terus ada lagi kalau nonton harus yang sesuai dengan usia usia. Kak. Nonton yang anak-anak saja adik-adik. Betul, Contohnya film yang apa, Kak? dewasa gak boleh. Superbook. Iya. Nonton Superbook ya adik-adik ya, itu membangun iman kita. Betul Ya. sekali. Terus selain mata, Ada mulut. ada mulut. Ya. Ya, bagaimana menjaga mulut kita? Nah, jaga mulut kita. Pergunakan hal yang baik apa saja coba. Ya, berkata kasar Kak, boleh nggak Kak? Oh enggak boleh. Nggak boleh ya Kak ya. Kalau gosip Kak, gosip gibah gitu. Nggak boleh juga. Oh nggak boleh juga Kak. Oh jangan Aduh. ya adik-adik ya. Jangan gosip, jangan hoax ya. Ya, Ah. kalau berkata bohong Kak. Nah itu juga nggak boleh Kak Oh, Dev. nggak Itu boleh ya, semua Kak. yang harus dihindari. Ya, betul. Terus
harus apa Kak? Nah, harus berkata yang sopan, terutama kepada orang yang lebih tua. Ucapkan terima kasih, minta tolong, Betul. ya. Terus juga jujur ya Ya. kan? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Terus kata-kata yang memberi berkat kepada orang betul, lain. yang membangun ya Kak ya, ya. betul. Ya. Nah, Terus apalagi Kak? selain mata, mulut, Mulut, terus ada apa Kak? ada telinga. Iya. Ada telinga ya. Telinganya gimana Kak Dev? Aduh, telinga itu Kak, kan kita kan suka mendengar banyak hal ya Kak ya. Betul, betul. Kadang tuh hal-hal yang kita dengar tuh tidak semuanya baik Kak. Ya. Ada juga hal-hal yang negatif yang kita dengar. Terus gimana Kak Dev? Nah, maka dari itu kita harus dapat menyaring Kak. Oke. Menyaring Kak, jadi apa yang kita dengar kita harus saring dulu. Kalau hal yang negatif kita buang ke laut. Buang ke laut ya. Buang jauh-jauh Ya, ke laut buang jauh-jauh ya. Kak. Jangan dimasukkan Kak. Tapi kata-kata yang positif kita dengar, yang membangun kita dengar, kita masukkan dan kita lakukan Kak. Oke ya, benar ya adik-adik Ya, ya. jadi yang melemahkan iman tuh nggak usah dimasukkan Kak, jangan didengar, dibuang ke laut ya. Jaga telinganya adik-adik ya untuk Ya, mendengar betul. hanya hal-hal yang baik saja. Setuju. Terus selain itu setelah telinga, apalagi? tubuh kita apa? Apalagi ayo? Tangan. Nah, boleh enggak gini Kak? Aduh, sakit dah. Sakit tuh Kak. Boleh gak Boleh enggak adik-adik? adik-adik? Hah, Tadi ku pura-pura loh ya, tadi Iya. pura-pura loh ya. mukul teman, nggak boleh. Nggak boleh, nyakitin teman. Tangan ini bukan untuk menyakiti teman. Betul, Tuhan menciptakan tangan tuh bukan untuk menyakiti ya Kak Betul, ya. iya. Apalagi untuk ini Kak. Itu apa ya? Kak, mencuri Kak. Mencuri. Wah, Boleh itu nggak, Kak? Tuhan nggak suka. Ya, Tuhan itu nggak dosa suka. ya. Betul. Tuhan nggak suka anak-anaknya mencuri, ya kan? iya. Masa tangan dipakai untuk memukul, mencuri, kan nggak boleh Kak. Ya, jadi dipakai buat apa Kak Dev? Untuk yang namanya berkarya Kak, bekerja buat Tuhan, berkarya Kak, memuji Tuhan, ya, Ya, kan? betul. Untuk Terus- memberkati orang juga ya Kak Dev ya. Betul, memberkati, memberi, Ya. setuju Kak. Ya, satu lagi anggota Satu tubuh lagi. kita yang paling terakhir Kak. Yang Apa, kita pakai. Ayo, yang belum dari tadi apa? Apa? Tadi sudah apa Kak? Mata, mulut, telinga, tangan, dan lalu iya benar kaki. kaki. Ya. Betul sekali. Kaki kita buat apa Kak Dev? Tadi Kak. Buat tendang bola mau mukul ya? Kak Devina mau tendang-tendang tadi soalnya. Gak boleh ya adik-adik ya tendang-tendang Iya. temennya, tendang-tendang Kok tendang kakaknya. bola, Kak? Ya itu Tendang bagus. bola? Oh, tendang bola boleh. ada. Tendang teman tidak. Tendang bola bisa jadi atlet terkenal nanti ya. Iya, betul, setuju Kak. Jadi adik-adik ingat ya, tubuh kita ini bukan milik kita ya Kak ya. Ya, Jadi kita harus betul. bertanggung jawab. Kita lakukan hal-hal yang baik ya Kak ya. Betul. Dalam tubuh kita ini. Ya, Ya, betul, Kak. adik-adik ya. Jadi adik-adik di rumah mulai belajar untuk mempergunakan anggota tubuh kita dengan baik. Ya, Yang berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. karena itu persembahan kita sebagai ibadah ya Sejati. kepada Tuhan. Nah, oke yuk. Sekarang kita mau ajak adik-adik untuk Berdoa ya. berdoa. Yuk adik-adik sekarang semua tutup matanya. Oh ya, Tuhan terima kasih buat siang hari ini Yes, Tuhan. kami bisa mengadakan kebaktian bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji Engkau, bisa menyembah Engkau, bisa mendengarkan kesaksian Tuhan dan bisa mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang siang hari ini adik-adik dengar Tuhan bisa tumbuh di tanah hati mereka yang subur Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kehidupan setiap adik-adik Tuhan. Untuk kemuliaan nama Engkau. Tuhan kami berdoa, kami minta ampun Tuhan. Kalau ada setiap adik-adik yang di rumah yang pernah menggunakan anggota tubuhnya untuk sesuatu yang tidak baik. Tuhan siang hari ini Tuhan, kami mau minta ampun kepada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan perkataan kotor yang keluar dari mulut kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau mata kami melihat hal yang tidak baik, telinga kami mendengar hal yang tidak baik. Bahkan kami pakai tangan kami Tuhan untuk menyakiti teman, menyakiti saudara kami Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, juga kaki kami Tuhan. Mari siang hari ini Tuhan Kau menguduskan hidup kami Tuhan. Biar hidup kami ini dipakai untuk kemuliaan nama Engkau. Mata kami, mulut kami, telinga kami,
tangan kami dan kaki kami Tuhan. Semuanya siang hari ini Kau kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melakukan yang benar Tuhan. Seperti yang Tuhan mau dan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang berkenan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kau yang terus memberkati setiap adik-adik yang di rumah, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati studi mereka, Kau berkati orang tua mereka Tuhan semuanya, kerjaan mereka Tuhan, Kau buat berhasil, sukses Tuhan. Kami berdoa untuk ada pintu-pintu yang dibukakan, untuk selalu ada surga yang terbuka Tuhan, buat setiap keluarga adik-adik. Dan terlebih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat mereka semua sekeluarga. Terima kasih Tuhan, berkat yang terbaik turun dalam kehidupan adik-adik dan keluarga. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan berdoa, semua katakan, Amin. Hai adik-adik, saatnya kita game. Nah tadi Kak kita sudah memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Tina, firman Tuhan tentang apa ya? Firman Tuhan kali ini tuh tentang memuliakan Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita. Apa aja tuh Kak? Dengan apa aja? Dengan mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, dan kaki kita. Nah game kali ini juga berhubungan dengan salah satu anggota tubuh kita yaitu telinga. Game kita kali ini adalah game tebak lagu. Kakak menyanyikan clue sebuah nada, nanti adik-adik tinggal tebak judulnya gitu ya Kak. Ya. Oke Kak, kita coba Kak. Tina, aku tahu. Ya apa Kak? Yesus kupanggil. Iya bener. Gitu ya adik-adik, tapi adik-adik nanti jawabnya tinggal ketik di live chat kita. Nanti yang betul pertama kali nanti akan mendapatkan 3 poin. Yang kedua 2 poin, yang terakhirnya 1 poin. Nanti akan kita akumulasikan sampai akhir game nanti akan diambil 2 pemenang. Adik-adik sudah siap? Lagu pertama. Musik. Nah, ayo adik-adik, ini kan lagu yang sering sekali ini di sekolah minggu. Sudah ada yang tahu judulnya? Ayo, segera tulis di live chat kita. Apakah sudah ada Kak? Sudah ada Kak Tina? Oh sudah ada. Oh ya, ayo yang lainnya masih boleh tetap tulis jawabannya ya. Karena nanti nggak pertama pun nanti pasti dapat poin buat akumulasi nanti. Sudah ya Kak? Gimana kita lanjut lagu kedua. Musik. Yeay, lagu kedua. Ini juga lagu yang populer juga, sering sekali. Kalau kita kebaktian tuh paling sering lagu ini kita sambil putar-putar ya Kak. Ayo, adik-adik sudah tahu judul lagunya? Sama ya, segera ditulis di live chat kita. Sudah ada Kak? Sudah Kak Tina, ya, sudah ada yang... Sudah benar jawabannya? Oh iya, sudah benar. Oke, kita akan lanjut ke lagu ketiga. Musik. Na 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 na. Ya, lagu yang ketiga ya adik-adik. Tadi lagu sudah 1, 2, lagu ketiganya.
Cepat ya adik-adik, ayo cepat. Yang tadi mungkin masih belum nomor 1 ya, ini bisa. Pasti bisa Kak Tin. Ya ini, ayo. Lagunya gampang. Oh, ya sudah ada yang betul ya. Sudah ada yang betul, berarti kita lanjut ke lagu keempat. Musik. Na, 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 ni, na, 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 na. Ya. Nah. Ayo. Bisa ya, pasti walaupun bisa, cuma Kak sedikit itu sudah. Wah, tahu aku ini Kak lagunya. Nah, ayo segera ditulis, sudah diketik. Ketik. 10. Ya, sudah? Sudah Kak Tin. Udah, oh anak-anak hebat-hebat ini, pinter-pinter. Oke, kita lagu terakhir nih Kak, lagu kelima. Musik. Na 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 na. Na 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 na. Ya, ini lagu yang terakhir ya. Ayo, cepat. Ini poin Cepat, kesempatan ayo, adik-adik ayo. untuk nambah poin ini. Ayo, sudah? Sudah Kak Tin itu. Sudah. Oh, keren. Mereka lebih cepat ini. Oke adik-adik, tadi sudah dari lagu pertama sampai kelima. Kakak kasih jawabannya ya. Lagu pertama tadi adalah Aku Berani Tampil Beda. Ya, tadi yang jawab itu ya, bener ya. Yang kedua tadi Jalan serta Yesus ya. Yang ketiga yaitu Yesus Pokok dan kita caranya. ada. Lagu keempat Kasih Yesus indah, oh indah ya. Lagu kelima yaitu Daki-daki. Daki. Oke, nanti jangan lupa ya dilihat pemenangnya di IG kita. Nah sekarang saatnya kita untuk berdoa. Kita selesai kebaktian hari ini ya Kak ya. Kita akan berdoa, tutup mata. Oke adik-adik, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh Tuhan melakukan ibadah ini dengan baik. Biarlah Tuhan firman yang telah Engkau taburkan boleh tumbuh di hati adik-adik, boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang semakin boleh memperlihatkan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya adik-adik. Tuhan memberkati. Hidup ini